Tadi teman-teman saya tuh janji mau masuk, belum ikut juga sampai sekarang. Belum masuk ya. Oke, ini ada beberapa nama yang saya memang belum pernah lihat sih. Ada Niko, Nila NB, ini belum pernah ya. Belum pernah jumpa. Johan Pahlevi ini juga saya belum pernah kayaknya. Belum pernah ketemu. Baik, ini YKAD banyak ya. Selamat sore teman-teman dari YKAD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semuanya, teman-teman sobat sebut saja mawar yang saya sayangi dan saya kasihi. Masih pada puasa, masih pada strong, masih pada kuat ya. Siang hari ini, ada yang puasanya sampai beduk. Ya, puasanya semuanya beduknya beduk maghrib ya, bukan beduk siang-siang ya. Baik, untuk kali ini kita mau lanjutkan. Oh ya, sebelumnya Mas Syamim, ini mau nanya nanti jadwal next sudah ini kapan Mas Syamim? Kan lebaran. Insya Allah Senin besok udah langsung kok. Tapi kita nanti dikasih tahu di grup ya, mungkin ada perubahan ya. Oke, baik. So far tidak ada perubahan, kita Senin masih akan tetap lanjut, tapi kalau misalnya ada perubahan, kita akan umumkan di grup ya teman-teman. Jadi untuk sore hari ini, kita akan melanjutkan, kemarin kita masih masuk ke sesi transendensi, masih dengan Mbak Juwita Andriana. Kita melanjutkan ya, masih tentang konsep kelemahan atau menderita ya, Jadi kenapa sampai terjadi penindasan bolak-balik, dan kemarin sudah ketemu salah satunya adalah memisahkan antara menjadi dan mengalami. Nah, kita mau lanjutkan untuk sore hari ini, dan teman-teman mohon siapkan catatan, karena kita tidak hanya sedang menonton, saya berharap teman-teman tidak hanya menonton, tapi juga teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi. Ini Bang Aswar belum masuk juga? Belum ya? Nah, teman-teman, saya juga mohon dukungan teman-teman semuanya untuk kita dukung gerakan ini ya, gerakan untuk sebut saja mawar, untuk mendukung kaum perempuan. Jadi yang belum follow Facebooknya, itu kita ada Facebooknya @sebutsaja_mawar. Saya tulis di chat aja. Facebooknya tolong di follow ya, untuk Facebooknya @sebutsaja_mawar99. Dan juga ada Instagramnya, itu Facebook. Kalau Instagram itu 9-nya 4 kali. Sebut saja mawar. Jadi teman-teman silakan mohon di follow, dan kita juga minta bantuan untuk setiap link-link mawar yang kita kirimkan itu disebarluaskan, karena kita tidak pernah tahu gitu apa yang kita lakukan, mungkin hanya sederhana, hanya sekedar share link, tapi kegiatan share link itu ternyata bisa gitu ya, bisa membantu. We never know. Kita nggak pernah tahu gitu siapa yang terbantu dengan apa yang kita lakukan. Pernah ada satu cerita, ini cerita saya sendiri, saya pernah ngasih cuman sekedar kayak share kata-kata something gitu ya. Ternyata itu bisa mencegah teman saya itu nggak jadi bunuh diri. Jadi saya sendiri kaget gitu. Dia waktu itu kayak kasih semacam testimoni atau kesaksian atau apa ya namanya ya kalau misalnya di ini ya. Dia kasih kayak testimoni gitu, dia bilang sebetulnya waktu itu sudah hampir mau bunuh diri, tapi terus kemudian karena saya share kata-kata motivasi, sama saya waktu itu bagi cuma notes kecil-kecil gitu, satu perhatian gitu ya. Nggak ada, saya juga nggak deket gitu sama orang tersebut, tapi ternyata itu tindakan sesimpel itu yang aduh nggak terpikirkan gitu ya, bisa mencegah orang untuk bunuh diri. Akhirnya dia mikir bahwa oh ini masih ada orang yang perhatian sama aku, padahal saya juga nggak ngerasa perhatian sama dia gitu. Nah hanya sesimpel itu, dan orangnya fine-fine aja sampai sekarang, udah senang, udah hidup bahagia, menikah, punya 2 anak gitu. Jadi kita nggak pernah ngerti gitu, tindakan-tindakan sederhana yang kita lakukan itu bisa saja menolong seseorang yang sedang mencari jawaban atas kemelut kehidupannya gitu ya.
Jadi kita jadikan ini sebagai satu kayak tanggung jawab bersama. Oke, Bang Aswar belum masuk, saya panggil dulu ya. Selamat sore Bang Aswar. Mbak Ika udah masuk ini. Oke, selamat sore Bang Aswar. Belum jadi co-host. Oke, selamat sore Bang Aswar. Sore. Bang Aswar nggak mudik ini ya? Oh, nggak mudik, Bang. kampung saya di Indonesia, kampung saya. Kamu di Indonesia di mana aja ya, Bang ya? Iya, Mudiknya kampung cuma saya itu di doang. Indonesia. Atau THR-nya nyampe ke kampung gitu ya, Bang? Wah, ini udah kemana-mana ini. Udah ke mana-mana. Ya, oke, langsung aja, Bang. Belum capek kan, Bang? Kita tambahin Belum. capek, nggak apa-apa ya, Bang? Belum. Wah, Oke sip, ya. mantap. Baterai energizer. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada Bang Dani nih. Waalaikumsalam. Wah, saya pikir Bang Aswar asli Zimbabwe. Halo, halo Bang Dani. Wah, ini Surabaya apa Jakarta nih ya? Atau Malang? Oke lah ya. Oh, Surabaya. Saya paling habis Oke ya, kita lanjut transendensinya Mbak Wita. Halo Mbak Wita, apa kabar? Halo Bang, Alhamdulillah sedikit flu. Pada flu ya? Iya, Kemarin tuh namanya apa ya? Mawar 1. Mawar 1, oke. Jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak, ketawa aja. Ketawa aja. Mana ya Mawar 1 ya? Itu Mawar 1. Udah kelewat lagi. Iya. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, ya. Kemarin tuh sampai mana ya? Gimana Bang? Kemarin tuh sampai mana ya dia? Sampai menjadi penyaksi. Oke. Mengalami bukan menjadi. Ya. Sebentar, Mama lagi belajar, nah. Oke ya, jadi itu nanti yang paling penting begini untuk Mbak Wita tuh ya. Prinsip non-dual itu harus dihafal mati ya. Jadi prinsip non-dual itu harus dipegang ya, bahwa semua pengalaman itu bukan hasil transaksi ya. Saya ingatin terus, ini bukan hasil transaksi dengan orang lain, bukan hasil transaksi dengan lingkungan, bukan hasil transaksi dengan masa lalu gitu ya. Tetapi semua pengalaman itu karena kesadaran diri kita sendiri gitu ya. Semua pengalaman adalah keterlibatan ya. Jadi konsekuensi dari Sebuah perbuatan. keterlibatan diri pada medan penarik ya, ABC gitu ya. Jadi seperti itu. Medan penariknya
itu sudah diindeks oleh Hawking dari 1 sampai 1000 gitu ya. Coba dibaca dulu Mbak Wita, gimana bunyinya prinsip non dual tuh? Semua pengalaman itu apa? Tulisan dokter ya, bukan hasil transaksi. Ditulis bawah buku. Iya. Nah. Tunggu. Ya, tunggu ya. Coba dihafal dulu, dibunyikan dulu. Sebentar. Jangan. Coba dibaca. Bentar ya. Penanya enggak hidup. Coba prinsip non dual. Semua pengalaman diri itu bukan hasil dari transaksi. Bukan hasil transaksi orang dengan lain, orang lain. Lingkungan, masa lalu. Ya. Semua pengalaman adalah konsekuensi dari keterlibatan diri pada medan penarik. Ya, itu model matematikanya itu begini. Ya. Jadi dalil ini itu kalau di model seperti ini aja. Gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Wita lihat model ini di buku-buku Hawking itu bacanya itu begini. Ya. Cara membacanya, prinsipnya itu seperti itu. Seperti itu ya. Nah, yang paling penting itu kan adalah mengetahui ya. Mengetahui medan penarik. Ya, medan penarik yang menguasai diri kita. Yang paling penting apa? Mengetahui medan penarik yang menguasai kesadaran diri kita. Itu yang paling penting ya. Itu poin-poinnya. Jadi kalau misalnya Mbak Wita memikirkan masa depan, maka sebenarnya itu tergantung medan penarik yang Mbak Wita pilih gitu ya. Kalau milihnya yang di bawah 200, itu medan penarik yang destruktif gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi medan penarik yang 20 sampai 199 ini mendorong dirimu untuk melakukan tindakan destruktif, tindakan yang merusak. Ya kayak ketipu terus, bisnis bangkrut, begitu ya, cari kerjaan nggak dapat, selalu sial. Itu karena diri kita masih melekat pada medan penarik yang lemah. 20 sampai 199. Bang itu masih jomblo juga Bang? Sama, udahlah. Sama-sama ini pokoknya ya. Jadi seperti itu. Jadi semua pengalaman kita itu karena keterlibatan dengan medan penarik, bukan hasil transaksi dengan orang lain, bukan hasil transaksi dengan lingkungan, juga bukan hasil transaksi dengan masa lalu. Itu prinsip non-dual semacam itu. Kalau prinsip dualistik kan pengalaman saya ini karena hasil transaksi dengan lingkungan, hasil transaksi dengan orang lain atau masa lalu, itu prinsip non-dual.
Jadi prinsip spiritual itu mengambil tanggung jawab 100% gitu ya. Bahwa ini adalah keterlibatan diri saya pada medan penarik. Kajian Hawking kan itu. Lalu kemudian Hawking itu lewat peta kesadaran mengindeks gitu ya. Mengindeks medan penarik itu Jatuh nak. dari 1 sampai 1000. Diindeks dengan sistem ordinal, diindeks dengan sistem kardinal, kan begitu aslinya tuh. Jadi daripada misalnya bingung-bingung kenapa nasib saya begini, kalau menggunakan prinsip non-dual, temukan medan penarik yang menguasai kesadaran diri kita. Temukan, pahami, lampaui, nanti berubah tuh pengalaman kehidupannya. Jadi itu. Misalnya begini ya. Misalnya Mbak Vita terjebak dalam medan penarik 100. 100 ini kan fear, ya kan? Nah, apa pengaruh medan penarik 100 ini terhadap kesadaran diri kita? Pengaruhnya adalah kita melihat dunia itu penuh ancaman, penuh ketegangan, penuh hukuman gitu ya. Itu bukan lingkungannya yang penuh hukuman, tetapi itu karena kesadaran kita melekat pada medan penarik 100. Lalu kemudian kita melihat kehidupan itu penuh ancaman. Kita melihat rumah penuh kekacauan gitu ya. Itu pengaruh namanya. Itu pengaruh dari medan penarik. Misalnya juga begini, medan penarik 125. Medan penarik 125 itu pengaruhnya pada kesadaran diri kita adalah mendorong kita untuk terus-menerus menginginkan. Terus-menerus menginginkan gitu ya. Dan kita kira bahwa ini adalah cara untuk hidup. Padahal itu adalah pengaruh medan penarik. Persoalannya kan kenapa misalnya bukan medan penarik yang 500 yang dipilih? Ya karena nggak tahu. Karena tingkat kesadarannya belum sampai, makanya pilihannya terbatas. Jadi itu ini Mbak Vitanya harus udah mulai pakai konsep memahami kehidupan. Tidak bisa lagi kita buang-buang nasib, untung-untungan, rezeki-rezekian. Kehidupan itu punya sistem keteraturannya gitu ya. Maaf Bang, tadi sinyalnya, jaringannya habis hilang. Gimana tadi yang kenapa kita nggak milih yang 500? Ya, ya karena kita kesadarannya belum sampai. Kesadaran kita masih katakan begini. Ini akan memberikan Mbak Vita perspektif ya. Perspektif untuk melihat kehidupan. Saya kasih contoh begini. Ini mana tuh ya? Oke. Ya. Misalnya LOC Mbak Vita 200. Maka yang bisa dipilih itu adalah ya hanya sebatas ini gitu. Kalau LOC-nya 350, yang bisa dipilih ya wilayah arenanya ya sebatas itu. Gitu. Jadi nggak bisa milih yang 350. Kenapa? Kesadaran diri Mbak Vita belum mampu mengakses medan penarik 350, 400, 500 gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau dia 500, dia bisa mengakses banyak hal gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi sekarang kalau misalnya Mbak Vita melakukan perenungan gitu ya. Jadi Mbak Vita itu udah harus mulai melakukan perenungan apa sih relevansinya teori non-dual itu pada diri saya. Relevansinya apa? Relevansinya kan bahwa oh ternyata nasib saya ini karena
keterlibatan saya pada medan penarik, dan saya nggak tahu medan penarik apa aja yang sudah saya kuasai, medan penarik apa aja yang sudah menguasai kesadaran diri saya. Itu kan hasil perenungannya kira-kira begitu di tahap-tahap awal tuh. Seperti itu. Ada lagi satu prinsip dalam non-dual itu, bahwa ini satu prinsip ya, nggak apa-apa dihafal, ini bisa dijadikan perenungan, bahwa apa yang saya lihat di luar, apa yang saya lihat di luar, apa yang saya dengar di luar, apa yang saya lihat di luar, apa yang saya dengar di luar, apa yang saya rasakan di luar, saya menemukannya dalam diri saya, gitu ya. Saya menemukannya dalam diri, dalam kesadaran diri. Coba diulangi, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan di luar itu sebenarnya saya menemukannya dalam kesadaran diri saya, gitu ya. Jadi itu untuk salah satu prinsip non dual itu, biar kita tidak mengalami dualitas antara kesadaran dengan kerja panca indera kita seperti ini, cara mengatasinya itu pengetahuannya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan itu semuanya itu saya temukan dalam kesadaran diri saya. Dengan begitu kemudian fokusnya kan harus mampu menemukan, ya, mampu menemukan medan penarik yang mendorong perilaku. Perilaku itulah yang kelihatan ini. Ini yang terlihat, yang terdengar, gitu ya, yang dirasakan tuh ini. Ini cara berpikirnya. Jadi seluruh karya Hawking itu hanya ini intinya tuh. Intinya hanya ini. Makanya dia medan penarik itu diindeks lewat peta kesadaran. Dia indeks lewat peta kesadaran. Ada versi Arabnya juga komplit ini. Jadi kalau yang resisten dengan ini Hawking ini kayaknya dari barat nih ya. Nah, dia pakai bahasa Arab aja. Wah, Andi langsung jadi Haji Hawking. Jadi kalau yang resisten dengan bahasa Inggris ya pakai bahasa Arab. Tapi intinya bahwa ini adalah indeks dari medan penarik gitu ya. Dan bagaimana medan penarik tadi mempengaruhi kesadaran diri kita. Kasih contoh lagi misalnya. Jadi hari ini nggak transendensi, hari ini kuliah saja dulu. Ya, biar kemudian tuh Mbak Wita punya bahan perenungan ya. Bahan perenungan seperti itu. Kalau Mbak Wita senang ini nggak sih baca buku? Senang. Ya udah nanti kita kirimin bukunya satu ya, buku Transcending Level of Consciousness. Jadi nanti saya kirimin, kasih saya alamatnya gitu ya. Jadi nanti pas transendensi itu Mbak Wita udah TikTok gitu ya. Udah TikTok, maksudnya TikTok tuh paham, Bang, kok ini aku nggak bisa lampaui ya? Oh, kok ini aku nggak bisa lampaui ya? Iya. Seperti itu. Itu di buku Transcending Level of Consciousness ya. Nanti saya kirimin besok lah ya. Ini sudah sore, saya kirimin. Iya, Bang. Jadi dalam buku Transcending Level of Consciousness itu dia ada begini, misalnya diri kita, kesadaran diri kita kena medan penarik, melekat dalam medan penarik 20. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gaya atau dorongan atraksi aversi gitu ya. Atraksi aversi. Maksudnya atraksi itu mengiyakan ya. Mengiyakan, aversi itu menidakan. Nah, misalnya nih ya, ada jomblo nih. Yuk, misalnya merit. Misalnya kena 30 dia. Dia pasti akan menidakan enggak. Saya nggak cocok. Itu kalau dalam peta kesadaran itu dia kena gaya aversi dari
medan penarik. Hmm. Jadi peluang-peluang yang baik itu ditolak, peluang-peluang buruk. Nah, ini baru saya nih. Itu namanya atraksi aversi. Oh, iya. Itu kan bisa menjelaskan kenapa Mbak Wita dalam waktu 3 bulan ini yang diiakan tuh peristiwa-peristiwa yang nggak enak gitu ya. Yang kejadian tuh kok sama semua. Itu namanya gaya atraksi, gaya aversi dari kesadaran diri kita ketika dia melekat pada salah satu medan penarik. Jadi kalau misalnya teman-teman ya mau tanya ke saya, buku apa yang paling saya rekomendasikan, baca ini aja, Transit Tale OC itu. Yang paling penting kan ini, bisa mengetahui gaya atraksi, gaya aversi yang mendorong kesadaran diri kita, gitu ya. Seperti itu. Jadi dari sini kemudian tuh Mbak Wita tidak perlu lagi menduga-duga kenapa kok Tuhan belum menurunkan rezeki saya. Ya, sudah diturunkan, tapi gaya atraksi, gaya aversi jiwanya itu justru menidakkan peluang-peluang dari Tuhan, mengiyakan kesalahan gitu ya. Itu bahayanya kalau kesadaran diri kita melekat pada medan penarik 20 sampai 199. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ini teman-teman apa ya? Paling enggak ada penjelasan gitu loh. Ada penjelasan, nggak hanya misalnya selama ini kan penjelasannya karena vibrasimu buruk. Nah ya, vibrasi itu apa gitu ya? Vibrasi yang mana? Kalau dalam Hawking vibrasi itu diindeks 1 sampai 1000 gitu. Jadi kita nggak hanya vibrasimu buruk, iya vibrasi, tapi indeksnya mana? Indeks vibrasi. Seperti itu. Nanti kan besok ya baru transendensinya ya Mbak Wita ya. Iya Bang ya. Oke. Jadi hari ini itu masih ini ya, kita mempelajari asas, prinsip. Jadi kemudian tuh Mbak Wita nanti akan pertama-tama akan harus mengenali medan penarik lemah dulu. Jadi Mbak Wita itu harus mengenali medan penarik lemah. Dan penarik lemah ini kita sudah banyak versinya. Ada versi Bugis, bahasanya ya. Ada versi Jawa, ada versi Arab, ada versi Inggris, ada versi bahasa Indonesia. Mbak Wita senang yang mana? Gimana Bang? Kan medan penariknya ini kan kita sudah banyak nih versinya ya. Ada pakai versi bahasa Jawa, ada bahasa Bugis, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Mbak Wita senang yang bisa memahami bahasa apa? Bahasa Indonesia aja lah Bang. Kalau bahasa Jawa? Bahasa Jawa ya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya, nanti kita kasihkan nanti. Jadi medan penarik ini harus dikenali ya, sehingga kita sadar ya. Kita bisa sadar, kita bisa paham, oh aku kena ini. Jadi kalau misalnya Mbak Wita melihat dunia ini kok semakin hari semakin menakutkan gitu ya. Bisnis semakin hari semakin turun, itu kena medan penarik 100 itu. Itu kena medan penarik 100. Saya cariin dulu ya, ini yang bahasa Jawa ya. Nanti ini bahasa Jawa. Nanti mungkin Mbak Ike bisa kirimin ke ininya dia ya. Kirimin ke Japrinya dia. Atau mungkin teman-teman yang minat, nanti dikirimin aja di grup kali ya. Di grup aja kayaknya, enak. Kirimin di grup. Nanti saya kirim. Lalu kemudian tuh ini yang harus dihafal tuh ini. Jangan sampai udah ribut sama mertua, ribut sama orang tua, gara-gara saling menduduh, ternyata penyebabnya medan penarik, bukan karena transaksi dengan orang lain. Itu kan ini banget ya, konyol. Karena kita nggak punya ilmu, bertengkar sepanjang tahun. Mana itu ya? Saya carikan dulu file-filenya.
Saya carikan. Nah, jadi Mbak Vita tuh mesti udah mulai harus ada ketertarikan. Saya mau tahu Bang, medan penarik yang mendorong nasib jadi buruk. Saya harus tahu itu. Nah ini ya. Ini juga nanti dikirim. Kalau tadi versi Java, kalau ini versi bahasa Indonesia klinisnya. Jadi ini udah diindeks sama Hawking gitu ya. Ketika bisa diindeks, kan kita bisa kelola. Oh, saya sudah 20 tahun kena di sini. Belum sadar-sadar gitu ya. Oh, saya udah 20 tahun di sini. Udah 20 tahun di sini. Maka fungsi peta kesadaran itu menunjukkan di mana akar penderitaan dari manusia itu adalah kemelekatannya pada medan penarik lemah yang mendorong yang mendorong perilaku destruktif seperti itu. Jadi dalam Hawking itu kajian spiritualnya itu khasnya gimana? Khasnya ini membahas medan penarik gitu ya. Membahas medan penarik. Seperti itu. Sore ini itu dulu ya. Nanti ini dua tabel ini. Kalau yang versi Bugis, tapi belum dibikinin tabel sih, masih ketikan gitu ya. Saya kira itu dulu ya. Yang penting tuh tahu prinsipnya, lalu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nanti besok sore lanjut transendensi ya Mbak Vita. Jadi ada transendensi, ada kuliah gitu ya. Iya Bang Aswar. Oke, itu dulu sore ini. Maksudnya besok Mana? Selasa? Ya, maksudnya besok ini. Selasa lanjut? Oke. Ya, jadi Senin Selasa aja lah. Kalau Kamis kepanjangan nunggunya. Oke. Iya. Kadang udah lupa gitu ya. Kontennya udah lupa bahas apa kemarin itu ya. Oke. Sampai jumpa besok. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Aswar. Baik teman-teman, jangan lupa besok kita berkumpul lagi di sini hari Selasa jam 4 sore ya, di waktu yang sama. Nanti semuanya standby karena besok kita akan menyaksikan untuk transendensinya Mbak Juwita ya. Baik, saya tutup aja di sini. Ini udah nggak ada. Udah pada nggak ada. Ya udah. Ini teman-teman ada yang mau ini nggak ngasih tanggapan atau mau ada pertanyaan begitu? Boleh raise hand? Raise hand saya tampung dulu. Nggak ada ya? Baik, kalau misalnya tidak ada, saya tutup sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Selamat berbuka puasa. Sampai ketemu besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.